terutama dekat dalam pilkada ini, kita kota ini benar-benar dibuat kacau, maksudnya saya sebagai dari pihak dari keluarga yang penyelenggara untuk kebutuhan rohani Kristen, saya semua agama Kristen, kita merasa terganggu gitu. Jadi saya dilihatnya sebagai orang yang mewakili Kristen gitu. Jadi saya kalau ketemu umat Muslim, saya nggak tahu semua apa karena nggak enak gitu kan menurut saya. Maksudnya kok Kristen gini sih ngehina kayak gitu. Tapi saya mau jelasin juga susah gitu. Nah, apalagi dalam persidangan kemarin itu sangat terganggu sekali ya. Makanya kemarin saya bilang itu harus ditunda, harus di stop Pak. Saya minta dulu. Stop ya persidangan itu. Pak Ahok maksudnya ya. Pilkada. Apalagi mau masuk ke pilkada. Itu untungnya kemudian Kapolda juga rekomendasikan ditunda ya. Nah, dan itu putusan itu bagus sekali. Karena sebelum kita masuk pilkada itu kan masuk kita Jakarta baru ya. Dan yang utamanya ini saya mau sampaikan ke pemerintah, saya sangat ingin mau bertemu dengan Pak Jokowi. Presiden, saya mau dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi harus menggunakan dari pihak Kristiani, karena dia bagus, dia mengundang ulama gini. Nanti otomatis juga ada dari pesan dari apa yang umat Kristen ini mau pemerintah ubahkan gitu. Itu semua ada saya tampung. Saya sangat ingin menyampaikan langsung ke Jokowi tentang masalah toleransi dan bagaimana tentang untuk terorisme ini, tolong sangat dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang udah bagus. Jangan sampai ada bom dilempar dimanapun itu, mau di daerah sampai di gereja-gereja kecil pun jangan sampai terjadi. Itu yang saya sangat pengen tekankan, karena memang ini kerinduan saya. Jadi memang saya dari kecil emang maksudnya udah ada, saya bertekad gitu untuk ini gitu. Jadi saya nge-push pemerintah supaya tidak ada ini, dan terutama ini sebenarnya pilkada suatu kemunduran sekali dalam demokrasi ya, toleransi ini. Jadi walaupun ada partai yang saya nggak tahu, jadi gini, apapun permainan yang mau dimainkan, maksudnya kayak dia ngebayar ormas untuk bermain politik, untuk kepentingan politik, tapi semua saya anggap serius gitu. Walaupun itu yang ngadain partainya juga partai teman-teman sendiri, dia bayar ormas siapa untuk siapa, tapi saya anggap serius gitu. Jadi saya minta tolong semuanya stop untuk dalam pilkada ini, bahkan setelah pilkada. Dan saya juga minta polisi setelah pilkada tangkapin aja orang-orang ngadu domba itu, ya kan? Jadi udah yang walaupun tujuannya politik, tapi sudah selesai pilkada sudah aja kan. Terutama yang merusak keberagaman dan toleransi, Mas ya. Terus sikap PDTI sendiri Mas tentang ini kan ada dua paslon ya, dua paslon yang 2019 nanti maju. PDTI sendiri apakah secara gamblang mendukung tertentu, apa ada kriteria aja? Awalnya saya berpikir bagus untuk jika ada dua kubu di pemerintahan, gitu. Jadi seimbang. Tapi kesininya pasangan yang satunya nggak menunjukkan toleransi, nggak membawa toleransi gitu, malah membawa kacau balau gitu. Jadi ya incumbent harus dimenangkan. Jadi artinya PDTI secara gampang mendukung ya Mas? Iya sih mendukung. Walaupun saya nggak dapat apa dari Pak Ahok, saya nggak minta apapun dari Pak, saya mendukungin. Emang menurut saya yang benar aja gitu ya. Kayaknya jadi sesuai dengan misi PDTI yang menjaga toleransi ya. Iya. Mungkin ada lagi Mas, atau ada teman-teman yang perdalam dari pertanyaan, silakan. Kalau mau perdalam atau PDTI ya? PDTI sendiri gimana Mas? Bisa jelasin dikit dulu itu orang Mas? Singkatnya Bang. Singkatnya Persatuan Demokrasi Toleransi Indonesia. Jadi gini, saya pernah mengalami suatu maksudnya saya melihat sendiri bagaimana orang yang tidak punya uang,
yang tidak punya power di Jakarta itu benar-benar disiksa dan tersiksa. Gitu. Dan setelah itu saya berubah gitu. Harus ada orang yang bersuara buat mereka gitu. Karena gini, dulu memang pertama saya awalnya untuk aparat ya, waktu sebelum sekarang udah bagus ya aparat. Iya. Aparat itu tuh kejam sekali gitu. Gulung-gulungan dulu saya melihat orang digulung patah-patah gitu. Emang maksudnya gini, kayak mereka nggak mungkin nyolek kayak orang kota kan. Iya. Jadi saya mau kritik gimana pun, saya tahu saya nggak mungkin colek gitu. Iya. Tapi saya bersuara buat mereka. Kalau mereka bersuara digulung kali. Jadi maksudnya ya setelah saya ngeliat kayak gitu, saya berubah gitu. Jadi saya berdiri PDTI ini. Awalnya mengkritisi aparat yang melakukan tindak kekerasan ya, gitu ya. Departemen Hukum dan HAM maksudnya. Mereka ini hukum dan HAM tapi dalamnya tuh kacau balau banget gitu, pelanggaran HAM gila-gila. Setiap hari Minggu saya ngeliat macam-macam. Iya. Sampai orang disemutin gitu dengan jadi yang itu yang latar belakang kemudian muncul PDTI. Tapi harus ada yang menyuarakan gitu ya. Ada yang menyuarakan. Tapi saya nggak mau dengar suara yang selantang ada di dalam kayak gimana saya. Iya. Saya nggak. Tapi artinya PDTI ini hadir sebenarnya untuk mengkritisi perilaku aparat yang yang melakukan kekerasan nih. Tapi dalam selanjutnya Mas berubah itu ya. Karena ternyata aparat sudah mulai membaik itu. Iya, udah membaik. Lalu ini sekarang ke perilaku sesama masyarakat ya. Iya, habis itu jadi gini, yang saya suarakan toleransi. Jadi toleransi itu bukan antar agama aja Mas. Jadi toleransi itu antara misalnya dari pemerintah ke rakyat harus toleransi. Gitu. Bahkan kayak misalnya sesama pengendara mobil, sesama tetangga itu harus toleransi. Jadi toleransi itu bukan agama. Bukan hanya secara agama saja. ya. Iya, gitu. Jadi harus lebih luas lagi. Iya. Jadi dari situ satu ganjalan yang paling nggak pernah selesai ini kan teroris yang nggak pernah berubah-berubah. Terus ya. Ini yang saya perangin gitu. Teroris. Walaupun saya tahu nanti ujung-ujungnya nanti saya jadi sarah, tapi nggak apa-apa. Saya nggak masalah karena saya juga lahir di gereja ya. Apa yang saya punya semua dari gereja. Gereja di ini ya. Ya gitu. Jadi ya apa yang saya punya juga bisa di gereja ya. Jadi yang saya concern ini saya kasih push ke pemerintah gitu maksudnya untuk, tapi sekarang udah bagus. Cuma ya pilkada ini aja agak sedikit tegang ya. Yang saya pengen ketemu Pak Jokowi itu kayak penting gitu. Atau ntar untuk menyampaikan itu ya. Iya, atau bawa papanya itu atau enggak. Kakak saya bisa bawa Mas, sih bawa papa. Tapi nggak tahu saya ntar gimana. Gitu. Tanya Pak. Di masyarakat ada stigma bahwa saya sebutkan dari gereja Bapak mendukung katakanlah bahwa Anies itu ya. Apakah Bapak ini ingin demokrasi? Saya juga punya pilihan lain gitu. Karena nggak semua jemaat kan pilihan itu. Jadi memang unsur pendidikan politik atau apanya? Untuk ini gereja nggak ada dukungan. Dengan gereja dengan Iya betul lihat ya. Enggak, ini enggak tidak ada ya. Enggak ada sama sekali mereka gereja tidak konspirasi sama sekali. Jadi pandangan saya mau kontra dengan mereka. Saya dimarahin sampai tim sukses ada yang nelfonin sampai Mabes pun pernah nelfon. Waktu zamannya Budi Gunawan. Wah saya ini habis sampai saya diteleponin saya tuh udah setengah gila gitu. Tapi pandangan saya memang beda pun saya nggak masalah. Nggak masalah. Jadi artinya PDTI dengan gereja Bapak? Iya nggak apa. Walaupun mama saya juga sering telepon keras. Tapi mama saya tetap ini, tapi dia nggak bisa nyetir saya karena saya nggak terima uang dari mereka. Saya juga nggak mau. Jadi mereka nggak bisa. Walaupun saya juga pernah dibilang kayak ya tentang gini jangan kayak gini. Saya bilang ini salah, ini sesuatu yang salah, ini nggak bisa diterusin. Artinya yang dicatatkan Mas Arseto dilepaskan dong dari gereja Cibiret gitu ya? Ini khusus dari PDTI. Tapi otomatis orang tua saya dengan sepengetahuan orang saya, ya orang tua saya harus ngomong saya dong. Kalau
Mas Gugum gimana? Putus Gugum. Jadi artinya begini Mas, kan Mas Seto sebagai ya katakan anak dan orang yang sangat dekat dengan gereja TBS. Iya, iya. Nah, yang Mas Seto dengar sendiri, pihak TBS ini memang mendukung atau gimana Mas? Yang setahu Mas Pengetahuan mau diomongin apa enggak terserah Mas Seto juga sih. Mas Seto juga sih. Ya, Yang sepengetahuan Mas Seto di dalam itu memang TBS netral. netral ya. Ya, selalu netral ya. Jadi tidak mendukung A dan mendukung B ya. Iya, iya. Memang harusnya mungkin jadi Ya, harus netral. Karena kalau Mas sendiri mendukung Ahok supaya dan Jarotnya supaya jadi gubernur DKI Jakarta. PDTI. PDTI. yang pokoknya mendukung toleransi saya dukung. ukurannya itu ya. Ukurannya itu. Hmm. Jadi enggak Enggak